Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Ini adalah video keempat dari video-video seri untuk survei KAP untuk mata kuliah Studi Penggunaan Obat di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di video ini kita akan sedikit kupas tentang praktis ya, bagian tentang praktis. Di video-video sebelumnya kita membahas tentang knowledge, attitude, dan juga tentang introduction ya, tentang survei KAP itu seperti apa. Baik, tentang praktis, apa itu praktis atau what is done, tentang perilaku, tentang praktek ya. Sebenarnya terjemahan perilaku mungkin kurang pas ya, karena mungkin praktek yang lebih pas, tapi pada umumnya juga yang disebutkan di banyak penelitian seperti itu, perilaku gitu. Jadi praktek atau praktis atau ya, behavior ya, itu merupakan aksi yang bisa diamati oleh seorang sebagai respons terhadap satu stimulus ya. Misal di sini gambarnya ada orang cuci tangan. Di masa pandemi ini mungkin banyak orang yang sudah browsing tentang langkah-langkah cuci tangan, mungkin poster-poster cuci tangan atau spanduk-spanduk tentang langkah mencuci tangan bertebaran di mana-mana gitu ya. Jadi orang bisa dengan mudah mendapatkan pengetahuan tentang langkah yang benar mencuci tangan. Anak-anak TK semua diajari bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Tapi dari pengetahuan kemudian apakah ini kemudian ketika kita mendapatkan stimulus itu tadi masa pandemi, kita sebaiknya punya ada himbauan pemerintah sebaiknya mencuci tangan, apakah ini betul-betul kita menjadi kebiasaan, menjadi perilaku, menjadi habit ya, kemudian menjadi praktek ya, praktek cuci tangan misalnya. Belum tentu ya, ketika seperti yang saya sampaikan di tentang pengetahuan, belum tentu ketika seorang memiliki pengetahuan tentang healthy lifestyle itu bisa menerapkan itu ya. Ya kadang beberapa perokok misalnya mengetahui bahwa merokok itu tidak baik, tapi tetap saja merokok gitu ya, karena mungkin ada alasan lain yang mendukung atau apa namanya menjadi alasan kuat bagi dia gitu. Baik, contoh pertanyaan dengan menggunakan yang untuk mengukur perilaku itu sebenarnya bisa dengan pertanyaan open ended, juga bisa dengan close ended ya, bisa macam-macam sebenarnya, karena memang betul untuk mengeksplor. Lebih gampang ya kalau untuk dianalisis itu yang close ended, tapi jeleknya close ended itu bisa jadi tidak begitu lengkap. Maka biasanya sebagai jalan tengah, kita kalau bikin pertanyaan yang close ended kemudian pilihan jawabannya bisa jadi banyak, kita beri pilihan opsi lainnya. Jadi respon partisipan bisa mengisi yang lain itu yang seperti apa gitu ya. Jadi ini biasanya dengan aksi konkret gitu ya yang pernah dilakukan, dan tentu saja biasanya dalam satu survei itu di unsur praktek ini kadang ada yang namanya memory bias kan, atau kadang kalau praktek yang ditanyakan itu agak jauh begitu ya, agak jauh dari apa yang pernah dari kejadiannya, itu bisa jadi orang lupa. Kecuali kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka pada umumnya kita memiliki akurasi jawaban yang lebih baik gitu ya, karena memang biasanya kalau sakit ya itu yang diminum, atau ketika ada stimulus tertentu ya maka itu yang dilakukan. Misal kalau kita tanya apakah sebulan terakhir Anda mengalami jerawat, mungkin ya mungkin tidak ya. Kemudian apa yang Anda lakukan kalau misalnya menjawab iya, apa yang Anda lakukan ketika memiliki jerawat tersebut? Membiarkan, menunggu sampai matang kemudian memencetnya, atau menggunakan obat tertentu misalnya. Kalau kejadiannya sebulan yang lalu, mungkin kita memori kita sudah ketindihan dengan hal lain, karena itu mungkin bukan hal yang kita hal penting yang perlu diingat gitu ya. Bisa jadi terlupa, itu yang namanya memory bias atau recall bias ya, lebih sering disebut sebagai itu. Baik, berikut adalah contoh pertanyaan yang berhubungan dengan perilaku. Jadi misalnya bertanya seperti ini, apakah Anda mencuci tangan ya lebih sering setelah COVID-19 muncul ya,
tentu untuk hal ini karena kita masih ada di masa pandemi, kita menjadi ingat ya. Pertanyaan ini ketika diajukan di bulan Maret, ketika Indonesia pertama kali diumumkan bahwa ada kasus pandemi dan lain sebagainya, di bulan April, di bulan Mei, dan mungkin di bulan Desember, hasilnya bisa jadi akan berbeda-beda. Ya, bisa jadi waktu masa awal-awal pandemi, waktu orang masih banyak ketakutan terhadap COVID ini, maka bisa jadi pencuci tangan itu menjadi sering gitu ya. Tapi setelah 8 bulan berlalu dan sepertinya kok kasus itu masih selalu bertambah banyak saja, dan ya tidak ada progres yang mungkin tidak seperti yang betul-betul yang diharapkan oleh banyak pihak, itu mungkin kita abai, kemudian mungkin frekuensinya menjadi kurang dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dengan berjawaban ya atau tidak, bisa jadi menjadi sangat sering dan lain sebagainya dalam bentuk Likert scale ya, pilihan jawabannya. Misalnya, did you drink jamu the last time you had diarrhea, misalnya. Nah, mengalami diarenya kapan ya, apakah minum jamu atau tidak? Nah, lupa ya, bisa saja cuma dibiarkan saja, tapi kayaknya ada persediaan jamu juga di kotak P3K, siapa tahu ya. Jadi ini rentan dengan recall bias, tapi kalau seorang punya kebiasaan tertentu, maka dengan mudah bisa menjawab, dan dengan mudah partisipan bisa menjawab, dan kita bisa mengharapkan validitas akurasi yang besar terhadap jawaban dari makanya untuk mengatasi recall bias itu biasanya kita membatasi dengan penambahan, misalnya dalam 2 minggu terakhir ya, apakah Anda melakukan ini. Jadi 2 minggu saja, jangan sampai 1 bulan. Kalau 1 bulan saya cenderung lebih lupa. Apa yang saya lakukan di sebulan yang lalu, persis sebulan lalu, misalnya tanggal 19 Oktober, saya lupa, saya harus mencatat melihat kalender saya apa yang saya lakukan waktu itu ya. Baik, demikian tentang perilaku, semoga berguna, dan sekarang Anda punya gambaran tentang kemarin, di minggu kemarin kita bahas tentang validasi, reliabilitas kuesioner, sekarang tentang KAP. Jadi mungkin Anda bisa sekarang sudah punya pencerahan, oh saya mau penelitian ini setelah menempuh mata kuliah studi penggunaan obat. Baik, terima kasih, sampai jumpa, semoga berguna untuk masa depan Anda. Sponsor ini referensi, kemudian Slide Carnival sama Unsplash sangat mendukung pembuatan video ini, dan